Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Lingkungan Sosial dan Vegetasinya. Dengan saya sendiri, Winda Syafitri, NIM 2318202, saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan sosial. Adapun pengertian lingkungan sosial tersebut yaitu keseluruhan hubungan ataupun kondisi yang ada di sekitar individu maupun kelompok yang sangat mempengaruhi cara manusia berpikir, berperilaku maupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada komponen lingkungan sosial, yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada individu, yaitu seperti kamu dan teman-temanmu. Nah, yang kedua ada kelompok sosial, yaitu seperti keluarga dan kelas di sekolah. Kemudian yang ketiga ada lembaga sosial, yaitu seperti sekolah dan tempat ibadah. Kemudian yang keempat ada norma sosial, yaitu aturan atau standar perilaku yang diharap ada pada diri individu seseorang atau berkelompok. Contohnya seperti menghormati orang tua. Nah, yang kelima ada nilai sosial, yaitu prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya kejujuran. Nah, yang keenam ada status dan peran sosial, yaitu misal seseorang berstatus seorang guru dan perannya adalah mengajar. Nah, yang ketujuh budaya, yaitu seperti tradisi dan bahasa daerah. Contohnya saat kita merayakan hari besar bersama keluarga, itu adalah bagian dari budaya yang membentuk lingkungan sosial. Peran lingkungan sosial dalam kehidupan manusia. Lingkungan sosial membantu kita belajar cara berperilaku yang baik. Misalnya di sekolah kita belajar disiplin dan kerjasama melalui interaksi dengan teman dan guru. Lingkungan sosial juga membentuk kepribadian kita agar menjadi warga yang baik. Ini sesuai dengan pembelajaran SD yang menekankan karakter dan sikap sosial. Pengertian vegetasi. Vegetasi adalah sebuah kumpulan jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh bersama pada suatu wilayah, membentuk kesatuan ekosistem. Contoh vegetasi adalah vegetasi hujan, hutan tropis, banyak pohon tinggi lebat dengan lapisan tumbuhan yang beragam. Contoh yang kedua adalah vegetasi padang rumput, didominasi oleh rumput dengan sedikit pepohonan. Yang ketiga adalah vegetasi pantai, terdiri dari tumbuhan seperti pohon kelapa, pandan laut, atau mangrove. Jenis-jenis vegetasi. Pertama ada vegetasi hutan hujan tropis. Ciri-cirinya pohon-pohon besar dan tinggi, tumbuhan rapat dan kelembapan tinggi. Contohnya hutan Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Kedua ada vegetasi savana atau padang rumput. Ciri-cirinya didominasi rumput-rumputan, ada pohon jarang atau akasia dan palem. Contohnya Nusa Tenggara Timur. Ketiga ada vegetasi gurun. Ciri-cirinya tumbuhan tahan kering, sedikit air, dan akar panjang. Contohnya kaktus dan semak gurun. 4 ada vegetasi pantai atau pesisir. Ciri-cirinya tumbuhan tahan garam dan angin laut. Contohnya kelapa, pandan laut, dan mangrove. Kelima ada vegetasi hutan mangrove. Ciri-cirinya tumbuh di daerah pantai berlumpur, akar nafas menancap di lumpur. Contohnya mangrove atau bakau. Keenam ada vegetasi hutan musim. Ciri-cirinya pohon menggugurkan daun saat musim kemarau. Contohnya hutan hati di Jawa. Ketujuh ada vegetasi hutan pegunungan. Ciri-cirinya tumbuhan beradaptasi dengan suhu dingin. Contohnya pinus cemara dan edelweiss. Kedelapan ada vegetasi tundra atau daratan tinggi atau lingkar kutub. Ciri-cirinya tumbuhan rendah, lumut, tidak ada pohon besar. Contohnya lumut tundra dan semak kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan lingkungan sosial dan vegetasi. Manusia memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti buah dari pohon dan kayu untuk bangunan. Contohnya, petani menanam padi untuk makanan. Sebaliknya, cara hidup manusia bisa mempengaruhi tumbuhan. Misalnya, jika kita membuang sampah sembarangan, bisa merusak tanaman. Ini penting untuk anak SD agar belajar menjaga lingkungan dan bertanggung jawab.
beberapa aktivitas manusia terhadap vegetasi. Beberapa aktivitas manusia dapat merusak tumbuhan, seperti mendekam pohon sembarangan atau membakar hutan. Contohnya, jika hutan ditebang terus-menerus, hewan kehilangan tempat tinggal dan udara menjadi kotor. Anak SD diajarkan untuk tidak merusak tanaman dan ikut menjaga lingkungan agar tetap hijau dan sehat. Selanjutnya, upaya pelestarian lingkungan sosial dan vegetasi. Ada 4 poin hal penting, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Yang kedua, mengadakan kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Yang ketiga, membangun budaya peduli lingkungan sejak dini. Yang keempat, mengurangi konflik sosial dan komunikasi efektif. Adapun upaya pelestarian vegetasi yaitu melakukan reboisasi dan penghijauan di lahan gundul. Yang kedua, menjaga pelestarian hutan dengan mengurangi penerbangan liar. Yang ketiga, mendorong penggunaan lahan secara bijak dan berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan taman kota dan ruang terbuka hijau.